kita lanjut. Yang kedua adalah ada open folder. Nah, open file dialog ya, maksudnya open file dialog ini berfungsi untuk membuka sebuah file yang akan dieksekusi di lembar kerja kita. Misalnya kita mau buka file yang pernah kita kerja dan kita ingin lanjutkan, maka kita gunakan ini ya. Klik saja maka dia akan muncul dialog form ya, form dialog. Maka dia akan mengarah ke folder terakhir yang kita buka. Oke. Selanjutnya ada tombol save. Ya, tentu teman-teman sudah tahu apa itu tombol save ya. Jadi tombol save itu ya untuk menyimpan hasil kerja yang telah kita buat ya. Tombol save. Tapi ini save bukan untuk menyimpan desain yang sudah kita buat jadi gambar, ya. Fungsinya itu hanya menyimpan file master atau file asli dari apa yang telah kita desain di Inkscape ini. Jadi formatnya itu adalah SVG ya, SVG, bukan PNG atau JPEG, tidak ada. Yang ada itu adalah file master. Nah, file master itulah yang bisa kita buka kembali ketika misalnya kita belum selesaikan, ya. Oke. Selanjutnya di sini print. Kalau kita mau print, mau mencetak, misalnya ini biasa dipakai untuk orang-orang yang bekerja di printing sablon ya. Misalnya sudah pecah warna, ini bisa kita gunakan untuk cetakan. Kemudian di sini ada import. Ya, import itu untuk mengambil gambar atau objek ya di komputer kita, dimasukkan ke dalam lembar kerja kita ini. Jadi dia juga mengarah ke form dialog folder kita. Selanjutnya ada open export. Nah, open export ini untuk itu tadi, menyimpan desain kita menjadi gambar yang siap untuk dicetak, siap untuk diekspor ya, siap untuk di-share dan seterusnya. Nah, di sampingnya ada undo. Tombol ini adalah menu ini adalah menu yang selalu dipakai ya, atau perintah ini selalu dipakai oleh desain grafis, karena ketika salah dia harus undo ya. Ini bisa kita juga tekan Ctrl Z ya. Kemudian ada redo, Ctrl Shift Z. Kita sudah paham lah. Kemudian ada copy ya, diangkat untuk memotong. Kemudian ada paste untuk mempaste apa yang sudah kita copy atau potong. Kemudian di sini ada zoom selection ya. Misalnya ada kotak di sini, kita seleksi ini. Kita mau zoom itu, kita tinggal tekan saja ini, maka dia akan membesar sesuai dengan apa yang kita select. Contoh misalnya lagi, nah ada bulatannya. Ketika ini yang kita select, meskipun dia berada di bawah dan kita tekan ini, maka otomatis dia akan kebenaran. Nah, kan? Kemudian ada zoom drawing. Zoom drawing ini zoom segala apa yang ada di dokumen kita yang kita sudah gambar. Contohnya saya buat lagi di bawah sini. Kalau kita tekan ini, maka dia akan misalnya seperti ini kan, maka dia akan menjauh dan mengambil semua objek yang sudah kita buat kan. Jadi batasnya itu adalah ini objek yang kita sudah buat, itu dia memperlihatkan semuanya. Kita juga bisa tekan nomor 4, tadi nomor 3. Nah, kemudian zoom pack ini ya, dia fokusnya adalah ke tag yang ada yang putih ya. Jadi dia memperlihatkan full pack ya, full pack yang ada di sini dan terlihat putih ini kan itu. Nah, sementara zoom center pack ya, itu dia misalnya packnya di sini kan. Nah, dia kan
mengatur tag itu supaya berada di tengah-tengah. Jadi ada tengah-tengah kan? Nah, sama ya fungsinya, kurang lebih sama. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya duplikat. Ya, duplikat ini adalah untuk menduplikat gambar objek atau apa yang ada di dalam file kerja kita ini. Ini juga bisa kita tekan Ctrl D ya, shortcutnya itu Ctrl tambah D. Nah, ini kita duplikat, seperti duplikatnya. Nah, kemudian ada misalnya create clone. Coba kita coba ya. Nah, create clone ini ketika kita mengubah ukurannya yang satu, maka yang lainnya akan ikut berubah. Nah, tapi yang masternya ini yang akan mengubah, tapi kalau ini kita ubah, ini tidak akan berubah ya. Masternya tidak akan ikut berubah. Seperti itu. Kemudian kita buka clone-nya, maka akan berfungsi sorry. Ini ya, kita buka ini. Nah, maka dia sudah tidak ikut lagi, terkunci lagi, dia sudah terbuka. Nah, kemudian ada grup ya, grup ini untuk menggrup beberapa objek ya. Ada grup, ketika kita pindahkan dia akan ikut. Nah, kemudian ada on group ya, kita untuk melepaskan grupnya. Kemudian di sini ada menu fill and stroke ya. Fill and stroke ini berfungsi untuk fill warna. Kemudian di sampingnya ada stroke untuk warna stroke-nya, garis luarnya. Misalnya ini ya, kita mau kasih stroke ini. Nah, misalnya kita ganti jadi RGB. Nah, itu mengganti stroke yang ada luarnya. Sementara fill-nya itu adalah untuk mengganti warna dalamnya, ya kan? Ini kita ganti saja. Itu. Kemudian ada lagi stroke style. Nah, stroke style ini untuk mengatur ketebalannya, kan? Bisa kita mau tebalkan. Nah, kemudian garisnya seperti apa, putus-putus kah? Ya, dasnya bagaimana, kemudian kita mau ubah panternya jadi berapa, ya? Ini ujungnya seperti apa, tengahnya seperti apa, itu bisa kita atur di sini ya, di stroke style. Kemudian bentuk ujungnya mau lancip kan, ya, atau melengkung, atau tidak dua-duanya, seperti itu ya. Ya, kita bisa atur di sini. Ini kelihatan dari dalam, kelihatan dari luar, itu semua bisa kita atur di sini. Oke, baik. Kemudian di sini ada blend mode. Ini nanti kita akan bahas. Lanjut, ada text and font. Ya, text and font yang diaktifkan, dia akan tampil menu font dan teks. Di sini kita bisa pilih. Ingat ya, font ini berfungsi untuk font saja. Samanya seperti ini. Nah, saya mau ganti fontnya jadi ini, maka tinggal pilih ini saja, lalu pilih Apple ya, Apple. Nah, setelah itu dia akan berubah sesuai dengan font pilihan kita. Nah, oke. Misalnya di sini teks, kita mau masukkan teksnya, tambah teksnya. Jangan lupa tekan tombol Apple ya, 117. Nah,
Oke, paham ya. Ini fitur ya mau dibuat, sorry, ini tidak terlalu penting sih. Ini hanya informasi untuk font ini ya. Oke, baik, kita next. Selanjutnya adalah ada layer and object. Nah, layer and object ini asalnya ini pembahasan untuk nanti ya. Tapi yang jelas layer dan object ini adalah memperlihatkan di mana letak objek yang telah kita buat, apakah dia di atas atau di bawah gitu. Ini action editor ya, ini ya bahasa program, tidak usah ya, sama ini juga. Nah, ini tidak perlu kita pelajari ya. Kemudian di sini ada align dan distribute. Nah, align dan distribute ini untuk mengatur rata sebuah objek atau huruf ya. Jadi di sini misalnya kita mau meratakan kedua objek ini, teks dan objek ini ke tengah, maka kita pilih saja, otomatis dia akan ke tengah. Misalnya ini sudah ke tengah ini, kan? Seperti itu. Oke, itu fungsinya ya. Nanti kita jelaskan lagi. Lagi. Kemudian ini ada dokumen property, misalnya kita mau mengubah dokumennya menjadi ukuran apa ya, salah ukurannya, nah, kita bisa gunakan ukuran tadi itu. Ini misalnya kita mau buat jadi A3, nah bisa, tinggal pilih saja ya. Kemudian di sini ada reference yang untuk melihat preference dari Inkscape ini, atau pengaturan istilahnya, pengaturan dari seluruh yang tampil di Inkscape ini. Misalnya kita mau buat tema, mau ubah temanya menjadi seperti ini, interface-nya bisa di sini. Mau membesarkan ukuran fontnya, yang file edit view dan sebagainya, mau membesarkan ikon tools yang ada di sini, yang di atas juga bisa dari sini. Nanti ada tutorial itu untuk mengubah interface-nya menjadi seperti ini. Tunggu saja. Nah, oke, ini sudah. Nah, di bagian bawah, terakhir bagian bawah ya, bagian bawah ini fungsinya untuk select all object. Jadi select all object itu kalau kita tekan, maka dia akan men-select semuanya tanpa terkecuali. Jadi semua yang ada di gambar kerja kita ini akan terselect ketika kita menekan select all object, atau bisa tekan Ctrl tambah A. Contoh, nah dia akan terselect semuanya. Kemudian di sampingnya adalah select all in all layers. Sama juga ya. Jadi semua layers yang ada itu bisa terselect dengan menekan ini. Ini sebaliknya, deselect ya. Misalnya kita select ini, kita tekan, dia akan melepaskan. Kemudian ini nah, ini di toggle selection ini, ketika kita tidak aktifkan, maka kalau kita select seperti ini, seperti ini, maka tidak ada yang terselect. Tapi kalau kita aktifkan, maka dia akan, meski yang penting tersentuh select ini, maka dia akan terselect. Ya. Yang penting dia tersentuh.
Kalau tidak diaktifkan maka dia harus full. Nah, ini tentunya tergantung teman-teman. Dia harus seperti ini. Kalau cuma tersentuh seperti ini, tidak ada yang tersentuh. Tapi kalau kita aktifkan, hanya tersentuh sedikit saja, biar tidak full, maka dia akan tersentuh. Seperti itu. Teman-teman bisa sesuai kebutuhan ya, sesuai kenyamanan teman-teman. Oke, lanjut ada object rotation. Ya, ini object rotation untuk memutar, mutar. Nah, sama juga ini, putar ke kanan, ini putar ke kiri, kemudian ini balik ke kanan kiri. Saya coba buat supaya terlihat perbedaannya. Misalnya saya mau ubah ini ya. Ini namanya flip vertikal ya. Horizontal. Ya, horizontal. Kemudian ini flip vertikal ke atas ya. Misalnya ini kita flip ke atas. Nah, dia kan kembali tuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini meletakkan posisi objek. Misalnya ini kan di belakang, saya mau kasih atas. Nah, dia kan otomatis ke atas. Atau misalnya ini saya mau kasih ke bawah. Ini ke bawah satu kali, ini ke bawah sekali. Seperti itu. Nah, ini menu-menu di sini kalau kita tidak aktifkan ini, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kalau kita aktifkan, kita aktifkan. Oke, saya kira itu. Oh iya. Oh iya. Ini ini stroke ya, ingat. Selanjutnya adalah fitur stroke. Misalnya seperti ini. Kita punya stroke ini. Seperti ini stroke-nya, kemudian kita duplikat, kita perkecil. Maka dia stroke-nya akan ikut kecil, ya kan? Kalau diaktifkan ini, coba kita nonaktifkan. Kalau kita nonaktifkan, maka dia akan tetap dia akan sama ya, gitu. Dia akan tetap sama stroke-nya. Misalnya kita buat logo yang punya stroke, maka kita tidak perlu lagi ubah stroke-nya menjadi sama seperti ini, otomatis akan sama. Nah, ini juga gradients. Kadang kalau ini tidak diaktifkan gradients-nya, misalnya saya buat gradients-nya, saya buat gradients seperti ini. Nah, kalau ini tidak diaktifkan, ketika kita geser ke sini, gradients-nya tidak ikut ya. Tapi kalau kita aktifkan, misalnya kita aktifkan ya, dimanapun kita geser, gradients-nya ikut. Oke? Ya, seperti itu. Ini terkait dengan lebih baik ini diaktifkan saja, ini dinonaktifkan, seperti itu, tergantung kebutuhan teman-teman sih. Selanjutnya next, ini adalah ukurannya X dan Y ya, ingat X dan Y. Jadi X nya itu adalah maaf, X ini bukan ukurannya, tetapi ini adalah letak dari objek itu di mana ya, letak objek ini dari
lembar kerja yang putih ini. Kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Dia kan bergeser juga. Nah, sementara weight dan height ini itu laporannya ya. Misalnya, jadi weight-nya itu adalah lebarnya ya. Sementara weight-nya itu adalah weight-nya itu adalah lebarnya, sementara height-nya itu adalah tingginya ya, tinggi ke atas, bukan ke samping. Oke, baik, sekira ini terakhir. Ini fiturnya, ingat ini tombol yang saya klik ini, yang saya select ini adalah tombol untuk mengunci ukurannya. Jadi ketika kita kunci, maka apa istilahnya, dia tidak akan bisa diubah menjadi ukuran yang lain ya, dia tidak akan bisa diubah menjadi ukuran yang lain. Contoh misalnya kita ubah di sini menjadi 3 ya. Atau misalnya maka dia akan mengikut ya. Beda kalau misalnya kita buka, saya misalnya ganti menjadi 80 ya kan, ini tetap 18 ya kan, dia tetap. Tapi kalau kita kunci, dia akan berubah ya, berubah jadi 8. Nah, terakhir ini adalah satuan ukurannya ya. Jadi ada milimeter, isi, pt, in, centimeter, pixel, dan persen. Biasanya saya pakai milimeter ya, supaya lebih ringan. Oke, sudah kita bahas terkait itu. Kita akan bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya di bagian ini ya. Ada beberapa fungsi yang ada di sini dan warna yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Saya Sardil Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.